Kita telah memasuki pekan yang ketiga dalam masa Paskah. Dari sisi liturgi, kita masih merayakannya setiap hari dan hari Minggu dalam suasana Paskah. Namun dalam hidup sehari-hari, kita merasa sudah kembali kepada hidup yang biasa. Tidak ada lagi pekan suci, tidak ada lagi jalan salib, tidak ada lagi tri hari suci. Kita telah kembali mengurus pekerjaan, mengurus kantor, mengurus pekerjaan, mengurus usaha, mengurus karir, mengurus pekerjaan yang lain, mengurus tugas-tugas belajar, tugas-tugas kuliah. Kita kembali ke dalam hidup yang rutin, yang biasa. Lalu kita bertanya, apa artinya perayaan Paskah yang sudah kita rayakan dengan sangat meriah? Apa artinya nasihat rohani yang kita dengarkan dalam pekan suci dan selama Triduum Paskah? Apakah semuanya itu lalu mengalir, hilang ditiup angin aktivitas biasa? Belum lagi saudara-saudari, kalau dalam perjalanan hidup kita lalu mengalami tantangan-tantangan, perjuangan-perjuangan, jatuh bangun di dalam membangun karir, membangun keluarga, membangun usaha, jatuh bangun di dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah. Satu dua kali barangkali kita masih kuat untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi kalau bertubi-tubi kesulitan itu, bertubi-tubi tantangan itu datang menghantam kita, siapa di antara kita yang sanggup bertahan? Ibu bapa, saudara-saudari, pertanyaan-pertanyaan itu juga yang kemudian muncul di dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Rasul-rasul telah melihat, telah menerima, telah mendengar, telah berjumpa, telah mengalami penampakan Yesus yang bangkit. Dan benar, Yesus sudah bangkit. Tidak perlu lagi diperbincangkan, benarkah Yesus bangkit? Tetapi perasaan murid-murid adalah sudah hampir lupa apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka alami bersama Yesus sebelum Ia mengalami derita dan bangkit. Mereka hampir lupa bahwa Yesus telah menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pesan-pesan itu hampir dilupakan oleh Petrus dan teman-temannya. Karena itu kita mendengar tadi mereka katakan, lebih baik kita pergi kembali menjadi nelayan, pergi menangkap ikan. Baiklah kita kembali, mumpung teman-teman kita yang ada di Danau Galilea itu masih ada yang mengenal kita dulu mitra kerja sebagai nelayan. Lebih baik kita kembali ke sana. Dan dikatakan semua murid yang lain punya pikiran yang sama. Kami juga mau pergi dengan engkau. Dan dikatakan sangat jelas, mereka semua kembali menjadi nelayan penjala ikan. Mereka bekerja seperti ketika mereka belum mengenal Yesus. Mereka menjadi penjala ikan dengan tantangan, dengan perjuangan,
bisa tidak mendapat ikan sepanjang malam. Dan saudara-saudara, disitulah Yesus yang bangkit ternyata tetap hadir. Yesus yang bangkit ternyata tetap memberikan tanda kehadirannya. Tanda kehadirannya itu dikenal oleh murid yang dikasihi, itu Tuhan. Setelah mereka menerima dan mengalami bahwa perintah Yesus untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu mendapatkan hasil. Ada tanda yang kelihatan yang mampu membuat murid-murid itu mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, itulah yang menjadi pesan kita pada sore hari ini. Di tengah perjuangan kehidupan, di tengah pergumulan kita dalam hidup sehari-hari, Yesus yang bangkit tetap hadir dan menunjukkan tanda-tandanya. Yesus yang hadir menunjukkan bahwa Ia tidak membiarkan murid-muridnya selalu mengalami pergumulan. Yesus memberikan solusi, Yesus memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Unsur yang menarik saudara-saudari, Yesus juga memberikan tanda bahwa para murid harus mengalami dan merasakan bahwa perjamuan surgawi disiapkan oleh Tuhan bagi mereka. Ketika mereka telah mendarat, di pantai dikatakan telah tersedia api arang, di atasnya ada roti dan ikan. Tanda itu diberikan kepada para murid untuk mengalami dan merasakan bahwa Tuhan yang bangkit menyediakan bagi mereka perjamuan surgawi. Perjamuan surgawi yang akan membawa penyelamatan dan pemenuhan hidup abadi. Pesan Yesus untuk mereka adalah, bawalah kemari ikan-ikan yang baru kamu tangkap. Tidak lagi diminta orang lain untuk menyediakan rezeki, tetapi kepada para rasul diminta untuk mari berbagi apa yang kita dapatkan. Bawa kemari untuk menambahkan lauk pauk yang disediakan oleh Tuhan. Maka kepada para murid diberi tanda untuk belajar membagi apa yang ada pada mereka. Belajar untuk berbagi apa yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan. Tanda yang lain yang ditunjukkan oleh Yesus adalah kepada para murid diberi mandat dan diberi tugas melanjutkan karya pewartaan kabar gembira. Petrus 3 kali ditanya mengenai kesiapan, apakah mau menerima mandat ini? Dan mandat itu dijawab dengan mantap oleh Yesus, oleh Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanda itu menjadi tanda bagi kita bersama bahwa kepada kita semua Yesus memberikan mandat yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Mari saudara-saudari sekalian, kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, di dalam aktivitas kita sehari-hari, mari kita tetap yakin Tuhan hadir di dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberikan tanda-tanda kehadirannya, dan tanda-tanda kehadiran itu adalah tanda yang membawa kelimpahan, tanda yang membawa sukacita, sekaligus juga kepada kita diberi mandat untuk ambil bagian di dalam karya perutusan di tengah dunia ini. Mari kita mohon semoga semangat
karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, seperti dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, mengobarkan hati kita, membuat hati kita berkobar-kobar. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi mampu kita atasi karena keyakinan dan kepercayaan kepada penyelenggaraan Tuhan.